Pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Jumat 8 April 2022. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup menguat pada perdagangan Kamis 7 April. IHSG menutup perdagangan dengan bertengger pada posisi 7.127,37 atau naik 0,33% atau 23,15 poin. IHSG sempat mencatatkan posisi tertinggi hariannya pada level 7.145,17 dan terendah di level 7.097,9. Sepanjang perdagangan, sebanyak 281 miliar lembar saham diperdagangkan di bursa dengan total nilai transaksi yakni 13,57 triliun rupiah. Sektor keuangan memimpin penguatan dengan terapresiasi sebesar 0,72%. Di seluruh pasar, investor asing mencatatkan aksi net foreign buy senilai 538,46 miliar rupiah. Saham yang paling banyak dikoleksi asing yaitu saham PT Bank Rakyat Indonesia dengan net buy sebesar 169,55 miliar rupiah. Kemudian, saham yang turut diborong oleh asing adalah saham PT Telkom Indonesia dengan net buy sebesar 119,5 miliar rupiah dan saham PT Aneka Tambang sebesar 120,46 miliar rupiah. Sementara, terdapat saham yang dilepas oleh asing antara lain saham PT Indo Tambang Raya Megah dengan net sale 59,74 miliar rupiah, lalu saham PT Bank Mandiri dengan nilai jual bersih 41,66 miliar rupiah dan saham PT Kalbe Farma sebesar 30,95 miliar rupiah. Sentimen yang menjadi perhatian yakni Bank Indonesia yang melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2022 terpantau tetap tinggi di angka 139,1 miliar US dollar. Meskipun angka tersebut terpantau menurun dibandingkan dengan posisi pada akhir Februari yang mencapai 141,4 miliar rupiah. Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat masih tertahan di teritori negatif pada penutupan Rabu kemarin. Di tengah koreksi saham sektor teknologi yang terus berlanjut menyusul rilis risalah rapat Bank Sentral Amerika Serikat. Selanjutnya datang dari proyeksi IHSG, indeks harga saham gabungan rebound pada perdagangan Kamis, indeks saham acuan domestik ini ditutup menguat 0,32% ke level 7.127,37. Bersamaan investor asing melakukan aksi beli bersih atau net buy senilai 538,71 miliar rupiah di semua pasar. Analis RDK Elite Sekuritas Ivan Kasultan menilai sentimen dari domestik masih terbilang cukup minim pada perdagangan kemarin. Penopang IHSG kemarin masih dari arus dana asing yang masuk. Investor asing tampak masih memborong saham-saham blue chip seperti Telkom, BBRI, INCO, dan MTK. Untuk Jumat, investor masih akan berfokus kepada sentimen global, di antaranya rencana Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, menaikkan suku bunga cukup agresif. Ini terlihat dari notulen rapat FOMC yang dipublikasikan kemarin sebagai bagian dari pengetatan kebijakan moneter. Suku bunga direncanakan naik kembali di kuartal 2 ini. Kenaikan bunga Amerika Serikat menjadi sentimen negatif bagi pasar saham regional karena dikhawatirkan memacu arus dana keluar atau capital outflow. Faktor pendorong kenaikan suku bunga didorong dari masih tingginya tingkat inflasi yang terjadi di Amerika Serikat, sehingga mendorong The Fed menaikkan suku bunga acuan. Harapannya, langkah ini membuat inflasi stabil. Ivan memperkirakan IHSG hari ini bergerak terbatas antara support 7.100 dan resisten 7.150. Analis Sekuritas Indonesia Joshua Marsius menyebut, selain sentimen keputusan pengetatan kebijakan moneter Bank Sentral Amerika Serikat, pengurangan pembelian aset utang mortgage-backed securities atau MBS dan US Treasury
juga dapat mempengaruhi pergerakan IHSG di akhir pekan. Sementara, dari dalam negeri pelaku pasar akan menunggu rilis data indeks kepercayaan konsumen periode Maret 2022. Joshua memprediksi IHSG bergerak di rentan support 7.050 dan resisten 7.150. Sejumlah saham yang menurut Joshua bisa dicermati di antaranya TLKM, PTRO, MPPA, INOF, Friend, dan Satu. Sementara saham-saham yang bisa dicermati menurut Ivan yakni ada Antam, Telkom, Arto, BBCA, BBNI, Friend, BBHI, Toba, GZCO, MPPA, dan SRTG. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia tercatat naik pada perdagangan Kamis kemarin usai Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve merilis hasil pertemuan Federal Open Market Committee pada Maret. Rilis hasil rapat FOMC itu menyebut The Fed akan mulai mengurangi neraca keuangan atau balance sheet mereka hingga 95 miliar US dollar sebulan. Kebijakan tersebut akan dimulai pada Mei mendatang. Pada perdagangan Kamis pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi COMEX New York Exchange menguat 7,1 US dollar menjadi 1.925,5 US dollar per troy ounce. Di pasar spot, harga emas juga terkerek 2,1 US dollar ke level 1.927,42 US dollar per troy ounce. Sementara untuk indeks dolar Amerika Serikat naik ke level 99,715. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat Antam ukuran 1 gram dijual senilai Rp984.000, naik Rp1.000 dari posisi sebelumnya. Harga buyback emas Antam berada di level Rp889.000 per gram, nilai itu lebih tinggi Rp2.000 dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya, pada sektor komoditas yang kedua diketahui bahwa minyak mentah dunia menguat pada perdagangan Kamis petang. Kenaikan harga ini terjadi di tengah aksi pelepasan cadangan minyak strategis secara masif oleh negara-negara konsumen utama dunia. Harga naik setelah terkoreksi lebih dari 5% pada sesi sebelumnya dan mencapai level terendah sejak 3 pekan terakhir. Pada perdagangan Kamis pukul 15.10 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Mei 2022 naik 1,37% menjadi 97,55 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Juni 2022 menguat sebesar 1,39% menjadi 102,47 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. Ketegangan geopolitik setelah terjadinya invasi Rusia ke Ukraina masih menjadi faktor penggerak harga minyak dunia. Jatuhnya harga minyak WTI menjadi di bawah 100 US dollar juga disebabkan oleh keputusan Badan Energi Internasional untuk melepaskan 60 juta barel minyak dari cadangan daruratnya, di samping pelepasan cadangan minyak strategis sebanyak 180 juta barel yang diumumkan oleh Amerika Serikat selama pekan lalu. Kondisi ini terjadi setelah Amerika Serikat dan Inggris mengembargo ekspor minyak Rusia sehingga mengganggu pasokan minyak mentah global sebesar 1,2 juta barel hingga 4,5 juta barel. Berita penutup kita pada hari ini ialah notulensi rapat Bank Sentral Amerika Serikat atau FOMC menunjukkan The Fed bersikap makin hawkish terkait kenaikan suku bunga. Alhasil, nilai tukar rupiah masih berpotensi melemah. Kamis, spot rupiah turun tipis 0,02% ke 14.362 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis Monex Invest in the Futures Faisal mengatakan risalah rapat FOMC yang dibukukan kemarin mengindikasikan The Fed akan lebih agresif menaikkan suku bunga acuannya. Ekonom Sukor Sekuritas Ahmad Mikhail menambahkan, pelaku pasar menanti sikap Bank Indonesia dalam respon sikap hawkish The Fed. Apalagi, rupiah belum bisa menguat karena cadangan devisa Maret menurun. Mikhail memperkirakan gerakan rupiah hari ini di 14.358
hingga Rp14.380 per dolar Amerika Serikat. Sedangkan menurut hitungan Faisal, kurs rupiah hari ini bergerak dengan kisaran 14.300 hingga 14.420 rupiah per dolar Amerika Serikat. Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada pagi hari ini. Saya Gedia Retnandalas pamit undur diri, sampai jumpa.